Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini pembahasan kita masuk di sastra anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai realisme. Apa itu realisme di dalam karya sastra? Kemudian setelah kita memahami realisme, sebenarnya adakah yang dimaksud realisme itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya bentuknya seperti apa? Nah, ini nanti akan kita bahas. Kemudian dari pembahasan itu kita akan mengarah ke jenis-jenis realisme itu seperti apa. Buku yang saya gunakan sebagai buku referensi, saya menggunakan buku dari Burhan Nurgiantoro. Ini Sastra Anak. Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak dari Burhan Nurgiantoro. Anda bisa memperolehnya di offline maupun online. Silahkan Anda bisa mencarinya. Saya masuk di pembahasan realisme. Di sini dijelaskan bahwa realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada. Jadi mungkin saja ada di dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi walaupun tidak harus bahwa ia benar-benar ada dan terjadi. Peristiwa dan jalinan peristiwa yang dikisahkan masuk akal dan logis. Nah, jadi sebenarnya realisme ini diperoleh dari penggambaran tentang kehidupan sehari-hari itu seperti apa, kemudian berjalannya kehidupan dari pagi hari, siang, sore, kemudian aktivitas sehari-hari, kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan. Misalkan kalau di sekolah itu bermain, belajar, kemudian memperagakan sesuatu, mencari sesuatu. Kemudian ketika kita bermain di luar itu, misalkan kita sedang mencari ikan, mancing, dan yang lain-lain. Sebenarnya hal-hal yang kadang ada di dunia yang ada seperti itu, dan kadang ada yang tidak ada, walaupun sebenarnya diambil semuanya dari deskripsi yang ada terhadap penggambaran peristiwa yang ada di dunia, itu bisa masuk ke dalam realisme di dalam karya sastra. Ceritanya di sini logis. Ceritanya di sini masuk akal, artinya dapat berterima ketika cerita ini ditampilkan di dalam sebuah karya, kemudian bisa dipahami karena di situ ada peristiwa dan ada cara-caranya, kemudian ada alur belajarnya, dan yang pastinya dapat diterima secara logika. Nah, ini menjadi dasar ketika realisme ini ada di dalam karya sastra. Di sini dijelaskan bahwa karakteristik umum cerita realisme adalah narasi fiksional yang menampilkan tokoh dengan karakter yang menarik, yang dikemas dengan latar tempat dan waktu yang dimungkinkan. Ada beberapa cerita yang dikategorikan ke dalam realisme, dan beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam realisme tersebut kadang ada yang tumpang tindih. Nah, ini kadang ada yang masuk ke realisme apa. Nah, ini nanti akan kita bahas setiap jenis-jenisnya, karena hubungannya itu di setiap realisme itu erat. Nah, karena sebuah peristiwa yang ada di dunia, kadang ada yang ada, kadang ketika sesuatu itu dikatakan tidak berhasil atau sebenarnya di situ harus ada peristiwa yang menarik, ya kadang ada bumbu-bumbu manis, tapi sebenarnya itu hasil imajinasi yang dapat menjadi renungan kita ketika kita masuk ke realisme. Realisme sesuatu yang ketika kita tangkap dia logis.
ketika kita tangkap dia masuk akal, ketika kita pahami sebenarnya dia ada di dalam dunia sehari-hari. Ya, itu sebenarnya realisme. Di sini kita membahas mengenai realisme yang ada di bukunya Burhanuddin Giantoro, meliputi yang pertama realisme binatang, kemudian yang kedua ada realisme historis dan cerita olahraga. Nah, ini sebenarnya hal-hal seperti ini nanti akan menarik kalau kita bahas terus-menerus. Jadi saya masuk saja ini di poin pertama, realisme binatang. Realisme binatang. Di sini dijelaskan bahwa realisme binatang, cerita realisme binatang adalah cerita tentang binatang yang bersifat non-fiksi. Cerita tentang binatang yang bersifat non-fiksi. Ia adalah cerita tentang binatang, berbicara tentang binatang, misalnya berkaitan dengan bentuk fisik, habitat, cara, dan siklus hidup, dan lain-lain. Pendeknya, ia berwujud deskripsi tentang binatang yang tidak mengandung unsur personifikasi, binatang yang sebagaimana binatang yang tidak dapat berpikir seperti manusia. Nah, jadi kita sebenarnya di sini digambarkan bahwa ketika kita mengacu ke pembelajaran sastra anak, kita menjelaskan mengenai realisme binatang di sini, kita akan memahami bahwa bentuk ayam misalkan itu seperti apa, kakinya ada berapa, makanannya apa. Kemudian ketika kita memahami binatang sapi, kakinya ada berapa, kemudian dia punya ekor tidak, kemudian makanannya apa, kita mengenal bentuk fisiknya dari sapi, kemudian makanannya. Sebenarnya yang ada di dalam cerita ini, di realisme binatang, kita diajak untuk berbicara, berpikir, kemudian di sini memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Ada semut, dia sukanya dengan apa, bentuknya besarnya seperti apa. Kita memahami cerita-cerita tentang binatang ini. Jadi kita belum masuk ke dalam cerita yang di situ menggambarkan semut itu tuh dapat berpikir, nah, kemudian dapat berbicara seperti manusia, itu belum. Tapi masih di taraf fisik, bahwa binatang yang bentuknya memang kita ketahui di dunia seperti ini, misalkan jerapah, lehernya panjang, kita menceritakan yang ada di dunia seperti ini. Ini mengenai realisme binatang. Oke, semoga pemahaman kita mengenai realisme binatang ini semakin jelas, kemudian Anda bisa menangkap bahwa realisme seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa dia logis, dia dapat ditangkap secara logika, kemudian dia masuk akal, dia menggambarkan situasi yang ada di dunia seperti apa, dan kadang ada yang menjadi bahan imajinasi ketika hal tersebut diceritakan. Itu simpulan dari pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya menuntaskan jenis-jenis realisme. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.